Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Divi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah. Dan sahabat Zakat TV, saya masih mengajak sahabat Zakat TV untuk mengunjungi Kube Benca, kelompok usaha bersama penyandang cacat di daerah Bojong Menteng, Bekasi. Sahabat Zakat TV, kenyataannya para penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas karena ketidaksempurnaan anggota tubuh mereka itu memang dari program dari episode-episode sebelumnya banyak sekali cerita bahwa mereka punya keterbatasan atau sedikit sekali mempunyai kesempatan untuk bekerja di luar dan akhirnya mereka tergerak untuk mandiri. Begitu juga dengan sahabat kita yang satu ini. Di sini telah hadir Mbak Ida. Assalamualaikum Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida juga tinggal di daerah Bojong Menteng sini ya Mbak? Iya. Gitu. Mbak Ida, yang paling kita masih prihatinkan bahwa kesempatan untuk bekerja itu masih sangat kecil. Tapi sebenarnya itu bukan penghalang untuk kita bisa hidup mandiri. Iya. Gitu ya. Mbak Ida, sebelum kita cerita Mbak Ida bisa bergabung dengan Kube Benca dan apa sebenarnya keahlian Mbak Ida, kita ingin cerita latar belakang dulu ya Mbak, cerita sejarah dulu gitu ya. Nah sebelumnya Mbak Ida ini memang tinggal di Bekasi atau di daerah lain yang hijrah ke Bekasi? Dulu saya tinggal di Panti, daerah Jakarta Barat, Cengkareng. Itu. Terus karena saya di Cengkareng sering ikut kegiatan keterampilan, keterampilan sulam pita, aksesoris, apa gitu saya sering ikutan. Di Panti itu saya ngambil keterampilan penjahitan. Oke. Nah, Menjahit ya? Iya. Saya ikut keterampilan dari luar. Itu tahun berapa ya Mbak? Tahun 2007. 2007. Iya. Oke. Di Panti berapa lama? Ya, saya dari Panti karena data dari Pantinya itu kan cuma setahun. Terus saya kerja, kena PHK massa, saya masuk Panti lagi memperdalam ilmu penjahitan. Oke. Kerja, waktu itu sempat kerja ya berarti ya sebelum di PHK itu kerja di mana Mbak? Di Veteriner Sintesis. Apa itu, di bidang apa? Garment. Garment. Jadi Iya. waktu itu dan itu Mbak Ida harus menjahit. Enggak, saya bukan di situ. Bukan penjahit ya? Bukan menjahit, bagian sewing. Oke. Itu saya keluar dari Panti disalurin ke pabrik situ, ke perusahaan gede. Oke, dan itu berapa lama sebelum sampai Kurang di lebih PHK? 8 tahun kurang lah. Kena 8 PHK tahun. massal karena pabriknya kena musibah kebanjiran. Kebanjiran. Ya. Nah, kan itu 8 tahun sudah bekerja ya Mbak? Iya. Ada pendapatan di situ. Iya. Nah terus Mbak Ida tuh merasa aku harus mengerjakan apa begitu atau harus merasa putus asa begitu? Sempat nggak? Enggak, saya di situ saya ingin lihat memperdalam penjahitan. Oke. Karena penjahitan saya kurang lancar lah, kurang bagus, maka belum diterima sama masyarakat. Saya dari situ masuk lagi Panti. Ya alhamdulillah dari Panti diterima lagi karena saya niat tulus ingin belajar gitu ya. Itu masuk di Panti yang sama? Yang sama juga, alhamdulillah diterima. Akhirnya saya memperdalam. Terus saya jahit baju luar, alhamdulillah juga keterima juga, kepake gitu sama orang luar. Oh, jadi Mbak Ida setelah ikut yang kedua itu, Mbak Ida sudah berani untuk terima pesanan dari luar gitu. Apa aja sih Mbak, kebanyakan dari mereka menjahit apa? Ya baju, ya kalau ada baju pegawai PNS, seragam gitu, iya, baju pramu, terus baju apa aja lah yang bisa jahit. Mbak Ida juga membantu mereka untuk mendesainkan baju-bajunya? Enggak, saya kebetulan jahit. Kalau yang potong ada lagi. Kalau yang mendesain ada lagi? Ada lagi struktur. Kalau yang jahit aku di kubu itu. Ya. Gitu. Nah, pada saat itu terus langsung profesinya jadi berubah ya Mbak? Yang tadi kerja di pabrik garment, sekarang jadi penjahit begitu? Okay. Ya, itu saya kena ikut keterampilan, ikut ada undangan kan dari Jakarta Timur, ikut pelatihan sulam pita, ketemu
nggak sengaja ketemu sama ibu Pak ini. No, di situ ya ketemu. Ibu Pak ini terus kenalan, biasalah kenalan gitu ngobrol-ngobrol biasa. Dah, itu saya pisah lagi berapa bulan kemudian. Terus dia nelpon. Saya nggak tahu. Kamu kesini ya? Kemana? Ke Bekasi. Kamu kenal Neneng ya? Neneng mana? Neneng Karawang. Iya, dia ada di mana Mbak? Di sini. Iya, saya ke Bekasi. Saya langsung ke Bekasi. Nah, dari situ saya sama Mbak gimana kalau kita ikut kube di sini. Ya udah Mbak, saya ikutan Mbak. Jahit kan? Iya, ya udah jahit. Saya Mbak Bani terus sama Neneng gitu ikut gabung. Dan itu sudah masuk ke dalam Kube Penca. Nah dari situlah ketemu Kube Penca. Saat itu Mbak Ida sudah menikah? Belum menikah. Gitu. Jadi Mbak Ida masih belum ada tanggungan begitu ya? Belum masih sendiri. Iya. Tapi kalau tadi saya bicara dengan Mbak Neneng, dengan Mbak Asti gitu ya, satu mereka masih belum berani untuk menerima pesanan, ya sedikit berbeda dengan Mbak Ida gitu. Nah saat di Kube Benca, Mbak Ida masih menerima pesanan dari luar, ya atau sudah punya keahlian lain itu kan lagi? karena tempat situ kan terimanya cuma jahit nggak baju gambis. Saya masih seadanya gitu ya jahit apa mermak, apa jahit baju ini ya saya terima lah gitu. Yang penting menghasilkan uang gitu. Mbak Ida, kita jeda dulu gitu ya, sebentar lagi. Sahabat Zakat TV, menarik sekali perbincangan kita yang di awal ini dengan seorang Mbak Ida, dan sebenarnya ternyata karyanya Mbak Ida bisa ditingkatkan lagi. Seperti apa saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Mbak Ida. Di tangan saya ini ada 2 buah, ini apa ya Mbak? Gantungan kunci ya? Iya. Gitu, gantungan kunci cantik ini, coba tebak sahabat Zakat TV tahu nggak ini terbuat dari apa? Ini sebenarnya dari sedotan ya, sedotan plastik. Di sini dihias cantik. Ini di apa ya Mbak? Dilipat-lipat, dijalin sama Mbak Ida, akhirnya bisa jadi gantungan kunci berwarna merah muda, satunya berwarna kuning. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana sih ceritanya akhirnya Mbak Ida bisa menghasilkan karya seindah ini. Mbak Ida, tadi sebelum kita cerita ke Hasta Karya ini, Mbak Ida kan berarti bergabung dulu dengan Kube Benca, kemudian baru menikah ya, saat itu terus menikah gitu. Nah pada saat menikah pasti Mbak Ida kan punya kehidupan baru begitu ya. Mbak Ida sudah tidak bergabung dengan teman-teman, jadi Mbak Ida harus mengikuti suami. Meskipun sebenarnya Mbak Ida tapi tetap masuk dalam kelompok usaha bersama ini kan? Dia punya suami, kalau itu saya tetap ke sana kalau tetap ada ya, tapi Mbak Ida kan tetap harus hidup bersama suami, mengikuti kegiatan suami. Saat itu kalau boleh tahu Mbak, kegiatan suami saat itu apa? Waktu saya itu dan sebagai pemulung. Sebagai pemulung gitu. Pemulung yang artinya melakukan mengumpulkan barang-barang bekas itu juga langsung dilakukan sendiri. Ya, kumpulin dulu, ditampung, dari tampung baru dijual ke bos. Gitu. Ada nggak Mbak penyesuaian lagi gitu? Setiap hari kan kita berkumpul di sebuah komunitas, itu pasti ada penyesuaian ya hidup dengan mereka. Sekarang yang Mbak Ida yang tadinya belum pernah hidup dalam komunitas pemulung,
karena suami berprofesi sebagai pemulung, Mbak Ida kan juga harus terjun dalam Iya. pekerjaan Iya. dalam komunitas itu Iya. gitu. Ada adaptasi nggak sih Mbak? Gitu. Ada sih, pertama tuh karena dulu kan saya orangnya jijian gitu ya. Jadi apa nggak betah ya, risih gitu ya? Risih gitu. Pas ketemu, pas dapat suami gini, emang agak ragu-ragu sih, kaku gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya mungkin udah takdir saya, nasib saya gini, dapat jodohnya gini, ya dari situ saya sadar, ya saya terima dengan ikhlas. Dan baru saya beraniin. Berani ya, jadi Betul. kuncinya selain Ya. semangat, sahabat Zakat TV untuk menjadi berhasil juga pasti harus ada ikhlas. Iya. Gitu ya, kalau sudah ikhlas, kita pasti bisa lebih leluasa dan lebih lancar Iya. melakukan apapun gitu. Mbak, sekarang berlanjut ke ini gitu ya. Tadi saya sudah janji dengan Iya. sahabat Zakat TV, Mbak Ida bisa membuat ini. Ini keterampilan seperti ini pun diperoleh di panti atau saat sudah di Kube Benca, Mbak? Ya ini semenjak dari Kube Penca. Oke, itu berarti ada pelatihan. Dari teman, pengalaman berbagi teman, dari teman-teman. Oke, ini hanya pengalaman. Jadi belum ada waktu itu ada program pelatihan ayo membuat gantungan kunci, bukan itu. Belum. Jadi ini sebenarnya murni kreasi dari Mbak Ida sendiri. Dari teman. Dari teman. Terus Mbak Ida yang coba bikin gantungan Ya, kunci pertama gitu. iseng-iseng kan sama teman gitu ya, iseng-iseng belajar dong, ikut gimana caranya. Nah, dari situ ya saya iseng-iseng gitu. Gitu ya, gitu. Iya. Jadi rupanya itu tadi gitu, kesabaran Mbak Ida, sahabat Zakat TV juga membuahkan hasil sebuah aksesoris yang cantik gitu. Ada apa lagi sih Mbak? Boleh lihat nggak? Ini saya lihat kayaknya ada bros. Ini ada bros. Bros. Oke, ini juga hasil Ini kalau karya dari ini Mbak Ida. waktu pelatihan kalau ada kegiatan pelatihan. Oke, ini kan sebenarnya ada dipakai di sini ya Mbak? Iya, suka yang jilbab di sini. Iya, betul. Nah Mbak, ini kan semuanya dibutuhkan kreativitas ya gitu. Mbak Ida selalu harus bisa membangun kreativitas itu. Sementara Mbak, ini sebenarnya mungkin ada hubungannya nggak ya, saya nanya. Suami Mbak Ida sendiri kan bekerja sebagai pemulung. Banyak sebenarnya barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan. Pernah nggak Mbak Ida kepikiran bisa memanfaatkan barang bekas yang dikumpulkan oleh suami Mbak Ida, meskipun pasti harus dibersihkan lagi ya Mbak, gitu, didaur ulang atau bagaimana? Pernah nggak kepikiran untuk itu? Belum, gitu. Kalau misalnya ada pelatihan seperti itu, Mungkin anak pelatihan baru bisa. Mbak Ida mau ikut ya? Iya. Gitu. Nah Mbak, berkat kesabaran, gitu ya, kita kembali lagi bagaimana kehidupan Mbak Ida dengan suami. Berkat kesabaran, kegigihan, kerja keras, dan juga pasti tadi dengan ikhlas. Akhirnya sekarang gimana Mbak? Pekerjaan suami, apakah dengan kesibukan sekarang ini akhirnya, kalau saya tidak salah dengar, suami Mbak Ida sendiri akhirnya bisa merekrut punya anak buah, begitu? Iya. Punya anak buah ya? Akibat karena dukungan dari sana sini, macam kita anggap suami sama saya itu saling ya, saling dukung. Ya. Alhamdulillah buka usaha sendiri dengan kita ikhlas, sabar, dan bermohon sama Tuhan biar tunjukkan jalan yang benar, dibukain usahanya, kayak gitu. Mbak Ida, kalau suami sendiri apakah juga penyandang difabilitas? Kalau suami normal. Oke. Nah, ada nggak teman-teman Mbak Ida gitu yang direkrut oleh suami untuk membantu suami, atau atau sekarang yang menjadi anak buah suaminya Mbak Ida itu dari luar atau dari teman-teman di Kue Benca? Dari luar juga. Gitu. Ada yang dari luar. Normal juga, dia bawa keluarga juga. Semua bawa keluarga. Iya. Dan mereka semuanya hidup di satu lingkungan dengan Mbak Ida. Iya. Kita kan di situ ngontrak satu rumah. Dan satu rumah itu ada ruang tamu, ada kamar dua, ada kamar mandi. Oke, berarti di situ ada berapa keluarga Mbak? Ada 3 keluarga. 3 keluarga. Ya, termasuk sama saya. Oke. Nah, itu kan ada 3 keluarga, di situ harus ada yang tadinya kan mungkin itu orang lain ya, gitu. Iya. Akhirnya menjadi seperti saudara Iya. gitu. Apa sih Mbak
cara Mbak Ida gitu ya, atau kebetulan cara Mbak Ida dan suami, karena pastinya kan Mbak Ida dan suami dipandang mereka sebagai atasan mereka begitu, karena mereka yang bekerja kepada suaminya Mbak Ida gitu kan. Caranya bagaimana supaya Mbak Ida dan suami tetap dekat dengan mereka? Pendekatannya seperti apa? Ya kita saling berkomunikasi, saling ngobrol, berbagi pengalaman, biar dekat gitu kayak saudara gitu. Oke. Saling pengertian gitu ya. Bicara soal dekat seperti saudara gitu ya, sekarang kita akan ngobrol panjang lagi Mbak tentang bagaimana sih persaudaraan di mata Mbak Ida di Kube Beca ini. Tapi kita rehat sebentar ya Mbak. Sahabat Zakat TV, seperti yang kita ketahui dari cerita Mbak Ida, ternyata tidak hanya kegigihan dan kerja keras, tapi juga keikhlasan agar bisa melakukan hal terbaik dan merealisasikan mimpi. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita masih bersama dengan Mbak Ida dan ada juga yang saya masih penasaran nih Mbak Ida. Tadi Mbak Ida cerita kalau suami Mbak Ida ini beliau normal ya, gitu. Mbak Ida bisa cerita nggak sih ada kisah pertemuan dengan suami? Ada cerita menariknya? Iya. Bisa berbagi dengan saya dan sahabat Zakat TV? Iya. Gitu, gimana Mbak ceritanya? Ya waktu itu saya lagi nginep di rumah saudara, ada SMS nyasar. SMS nyasar? Iya. Mbak Ida yakin bahwa itu nyasar? Iya yakin, soalnya saya belum kenal nomor siapa itu. Oke. Terus saya balas, maaf mas, bukan mas yang saya tuju, kata saya. Terus dia balas, ya. Isinya apa Mbak? Jadi Isinya mengajak ketemu. nama saya ini, saya kerjaan kerja ini, tinggal saya di sini. Seperti memperkenalkan diri. Ya. Kayak biodata gitu. Oh mas, mas ini salah alamat kali. Terus kata dia bahas lagi, enggak salah alamat. Loh, emang maksudnya apa sih? Terus dia bahas lagi. Boleh nggak saya kenalan? Boleh aja, tapi jangan lebih dari itu. Jadi ini benar-benar saat itu kalian Mbak Ida dengan suami belum pernah ketemu sebelumnya? Belum. Okay. Terus ya udah kemudian nama saya Indrawati, katanya. Ya tinggal di panti, katanya gitu. Oh Mbak Ida sudah memperkenalkan bahwa Mbak Ida tinggal di panti ya itu. Saya tinggal di panti. Responsnya seperti apa Mbak? Ya dia waktu itu belum ketemu, tapi dia tetap SMS, telepon gitu. Terus kamu tujuannya apa? Kok sering nelfon saya? Gak ada maksud apa? Gak mungkin dong, kalau sebagai teman kan lain dari kata-katanya, kata saya gitu. Enggak, saya mau serius. Ah bohong, kata saya. Enggak, saya mah karena sama malu. Kenapa? Kondisi saya gini, saya tinggal di panti. Oh Mbak Ida menceritakan kondisinya Mbak Ida secara langsung? Saya secara langsung lewat telepon itu. Ada proses untuk mengirimkan foto begitu? Nggak ada. Jadi Mbak Ida hanya bercerita via SMS. Oke. Lalu responsnya gimana Mbak? Saya tinggal di panti, teman-teman saya cacat juga, ada yang pakai tongkat, ada yang kursi roda, ada yang jalannya macam-macam lah kata saya. Karena inilah dunia saya, dunia panti, kata seperti dunia orang-orang normal. Ah kamu bohong, kata dia. Ya udah kalau bohong ya silakan kamu buktiin ke tempat saya, silakan datang ke panti, saya kasih alamatnya. Tapi kalau mau datang hari Sabtu apa Minggu, ya udah saya akan buktiin, kata dia. Ya udah buktiin. Akhirnya kurang lebih seminggu dia datang pas Sabtu pagi ya siang. Rasanya Mbak Ida bagaimana saat? Ya saya kayaknya nggak percaya gitu, nggak mungkin loh gitu orang normal
datang ke sini ngajak kenalan apa gimana gitu. Saya pikirannya ke sana gitu. Ya saya ya nggak tahu lah gitu, kata saya masa bodoh dia mau datang kayak mau enggak kayak masa bodoh kata saya. Pas dia datang saya juga kaget, loh ini bener-bener juga nekat kata saya gitu kan. Akhirnya Mbak Ida bertemu dengan calon suami sama dia. Terus saya tanya, bener kan omongan saya? Nih teman-teman ada teman-teman jalannya gimana. Jadi saat itu calon suami Mbak Ida juga melihat Lihat teman-teman saya secara langsung ya. Gitu. Ini saya namanya Idawati yang sering kamu telepon, ini saya sering pribadi. Kalau nggak percaya silahkan tanya sama teman-teman apa benar ini yang namanya Idawati. Tanggapannya bagaimana Mbak saat itu? Ya udah nggak apa-apa nih, saya benar-benar kok kata dia. Saya juga kayak apa tuh kayak percaya nggak percaya. Dan itu yang namanya jodoh ya Mbak. Saya nggak tahu saya. Loh kamu bilang gini aja kata saya. Kan kamu cerita dulu sama orang tua kamu, sama saudara-saudara kamu, takutnya kamu dibenci apa gimana, nggak setuju namanya gimana. Oh itu justru adalah tawaran dari Mbak Ida. Pikir-pikir dulu, takut nyesel apa gimana kata saya. Bukan saya nolak, bukan saya itu bukan, tapi saya nggak mau akhirnya nyesel kemudian. Sebelum Akhirnya? Enggak, bukan yang ini kan bukan keluarga saya, bukan orang tua saya, itu saya sendiri apapun yang terjadi. Ya saya sendiri yang tanggung. Ya itu mah terserah di kamu. Gitu. Mbak Ida dengan suami akhirnya menikah di tahun berapa Mbak? 2010. 2010, jadi hampir 3 tahun yang lalu ya? Iya. Gitu. Sekarang sudah dikaruniai berapa putra? Baru satu. Baru satu. Usianya 3 tahun berarti. Iya. Usianya hampir 3 tahun ya, gitu. Mbak Ida, sekarang suami juga akhirnya juga memberikan kebebasan kepada Mbak Ida untuk berkarya, bergabung bersama teman-teman di Kube Benca. Dia saling dukung. Kenapa? Saling dukung. Saling dukung ya, gitu. Mbak Ida juga Dukung dia. teman suami sendiri apakah juga membaur dengan teman-teman Mbak Ida di sini? Iya. Gitu ya. Itu alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah bergabung, dia ngerti ya. Dia ada yang oh iya gitu ya. Udah. Gitu, dan berkat dukungan Mbak Ida pun sekarang suami akhirnya sudah tidak lagi menjadi pemulung biasa, tapi akhirnya sudah punya sekitar berapa anak buahnya tadi 5 ya? Oh, baru dua dan belum lama kok buka soal ini. Oke. Gitu. Jadi akhirnya kalian juga bisa hidup rukun dengan keluarga dari karyawan suami begitu ya Mbak Ida ya, dan Mbak Ida juga sekarang juga sedang lihat-lihat gitu kalau nanti ada pelatihan daur ulang, Mbak Ida pasti bisa memanfaatkan itu semua ya, hasil dari kumpulan-kumpulan suami dan teman-teman. Mbak Ida, aku juga ingin tahu dong kalau tadi semua teman-teman Mbak Ida juga punya harapan besar ke Kube Benca ini gitu. Kalau Mbak Ida sendiri harapannya apa? Ya harapan saya dalam berkarya ini kita bisa maju dengan sabar, tekun, rajin, dan berdoa sama Tuhan. Insya Allah ada jalan keluarnya. Dan setelah kalau tidak salah ceritanya selama hampir 4 bulan ini menjadi binaan dari Dompet Duafa, gitu ya. Dan harapannya apa Mbak ke depan setelah menjadi binaan Dompet Duafa? Dengan dapat binaan dari Dompet Duafa, mudah-mudahan usaha saya lancar dan masih. Usahanya semakin lancar, semakin maju, dan yang pasti juga teman-teman di sini akan bertambah ya Mbak. Nggak cuma bisa 30 orang bisa ini. memberi contoh sama teman-teman yang lain yang masih kapan ada yang suka gini-gini. Masih ada banyak yang mesti dimotivasi begitu. Mbak Ida pernah nggak sih ketemu gitu misalnya yang di jalan masih tangannya kalau bisa masih di bawah begitu, terus Mbak Ida datang untuk memberikan saran, nasihat atau sekedar sharing dengan mereka, pernah sih ya ketemu sama dia, tapi dia malas kita nggak menghasilkan duit, enakan gini kata dia. Mereka masih cenderungnya untuk meminta daripada keenakan gini. Kalau macam kita kan kita banting tulang, kerja keras, gimana biar dapat uang. Gimana pun harus hidup mandiri ya, Mbak. Terima kasih banyak gitu. Dan satu lagi dari ngobrol
banyak kita ini ternyata ada satu yang bisa kita ambil, bahwa lebih baik kita memberikan contoh daripada banyak bicara dan banyak memberikan nasihat tanpa ada bukti. Begitu ya Mbak? Ya. Terima kasih banyak, sukses terus ya Mbak. Salam untuk keluarga, salam hormat untuk teman-teman semua. Sahabat Zakat TV, menarik sekali perbincangan kita dengan Mbak Ida. Dari Mbak Ida ini banyak sekali nilai-nilai yang kita ambil. Salah satunya adalah keikhlasan, dan yang lebih penting adalah kesabaran dan juga memberikan bukti. Tidak hanya sekedar nasihat yang terkesan seperti omong kosong atau sekedar menggurui. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah dengan dengan episode yang tak kalah menariknya dengan episode kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak.